Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi di RRTV Ready to Ride. Oke, balik lagi bersama gue Redimologi. Kali ini gue akan mereview dari Maxto M3 yang gue pakai ini ya teman-teman. Bisa mungkin aja ini bisa jadi referensi kalian ketika kalian berkendara di motor gitu. Bisa mendokumentasikan momen-momen ketika lu di motor, atau bisa mendokumentasikan apa yang kalian mau, dan ini bisa juga foto ya kan. Oke, sebelum kita mereview atau kita lihat dari hasil kamera Maxto M3 ini, kita intro dulu. Dengan budget yang gak terlalu mahal ya kan, lo bisa memakai alat ini sebagai intercom ya kan, sebagai alat komunikasi lah ya buat teman-teman lo. Dan juga lo bisa dengerin musik, radio juga bisa gitu. Dan plusnya adalah lo bisa merekam kondisi lo lagi di jalan gitu, perjalanan lo itu bisa didokumentasikan gitu. Buat cocok lah buat teman-teman semua yang buat ngevlog gitu. Nah, cuma kurangnya adalah Maxto M3 ini di bagian mic-nya itu nggak apa ya, ibaratnya boleh lihat sama review-review yang udah ada gitu ya di motovlogger lain, itu tuh noise banget gitu, jadi kayak berisik banget gitu. Dan akhirnya gue mencari tahu untuk mencari solusi dari noise itu gitu, dan alhasil gue dapet lah gitu, ada modifikator Maxto M3 ini. Intercom ini tuh kalau misalnya belum di mod, itu mesti di mod dulu gitu supaya keluar suaranya lebih bagus dan jernih kayak yang gue pakai sekarang ini gitu. Gimana kalau misalnya suaranya jernih atau enggaknya, bisa kasih komen ya nanti. Iya, jadi gue modnya itu di dekat Bekasi ya, itu sama Om Eko gitu. Wah, Om Eko udah lumayan inilah familiar di dunia motovlogger, pokoknya semua ngebuat di situ gitu. Mantap, hasilnya keren kan. Jadi kalau misalnya lewat sini tuh yang paling bete ketika lewat sini terus ada kereta lewat, itu nunggunya tuh lumayan lama. Oh enggak, keretanya udah lewat berarti cepet. Biasanya nunggu kereta keluar itu lama banget. Kalau misalnya nunggu kereta itu butuh kesabaran kayak nunggu jodoh gitu, anjay. Keretanya udah lewat, kita gas lagi. Apa jangan ada kereta lagi? Biasanya sih ada kereta 2 kali lewat nih. Tuh kan bener apa yang gue bilang. Di sini yang paling gue nggak suka itu tuh, lo lihat tuh, ada motor yang berlawanan, terus mereka tuh ada di jalur ada di jalur kereta itu gitu. Itu kan bahaya banget ya. Gak tahu kenapa sih. Lihat nih, jalan gua terhalang oleh motor yang dari arah berlawanan. Indonesia. Oke, balik lagi ngomongin masalah intercom. Bukan masalah sih. Ngomongin produk. Ini sama sekali gue nggak di-endorse ya. Gue cuma ngasih first impression gue ketika menggunakan intercom yang ada kameranya. Asik. Jadi itu ngomong-ngomong soal kamera di intercom ini, gue setelah menimbang lumayan bagus juga ya hasilnya ya gitu kan. Karena menggunakan sensor Sony, itu yang gue tahu gitu, menggunakan sensor Sony, jadinya kualitas dari gambarnya lumayan jernih gitu. Kayak sebagaimana yang lo tahu ya kan, Sony itu udahlah nggak usah diragukan lagi lah untuk masalah gambar ya kan. Dan gue tahu produk ini itu dari Aki Racing, itu si Hari Sudiro itu sebenarnya dia pakai duluan gitu kan. Terus gue bilang anjir seru juga dia pakai ginian ya. Terus gue coba tuh. Ya setelah dia ngasih tahu, ya udah besoknya gue beli gitu kan. Ya buat di jalan aja kayak gini nih, seru-seruan gitu kan, mendokumentasikan jalan gitu. Kali ada yang selingkuh di jalan gitu kan, bisa terdokumentasi dengan baik. Terus ada yang lagi ribut-ribut di jalan gitu, apalagi crash di jalan ya, kali aja ada bisa kerekam di sini ya kan. Kan nggak pernah tahu ya namanya di jalan, karena kita
Yang perlu lo ingat kan itu kan hari itu ada tanggal ya, tapi lo nggak pernah tahu kan hari apes itu nggak ada tanggalnya. Asik. Ya paling gitu sih ya. Seru sih. Gue dari dulu pengen ngebanyol di jalan gitu, cuma baru berkesempatan gitu. Ya ngomong-ngomong soal jernih juga, ini suara speakernya juga lumayan jernih ya, dan ngebass ketika lo dengerin suara musik dari MP3 lo atau dengerin radio itu lumayan apa ya, ngebass lah menurut gua gitu. Beda sama yang apa merek sebelumnya gitu yang pernah gue pakai gitu. Dan menurut gue ketika gue dengerin lagu, terutama kayak lagu TikTok gitu, itu lebih asik gitu, lebih berasa feel-nya gitu, berasa pengen goyang, ya goyang di mana tuh. Jadi gitu bro. Jadi kalau misalnya itu lo cobain aja nanti, kalau misalnya mas kiranya lo ada dana gitu, lo coba beli inilah gitu, lumayan lah. Apa namanya? Pilihan, bukan pilihan terbaik sih menurut gue, tapi salah satu menjadi pilihan yang dimana dengan budget yang lumayan tapi nggak nyakitin gitu. Nyakitin apa? Nyakitin perasaan. Iya. Nah kalau misalnya soal pairing itu sebenarnya bisa ke beberapa brand gitu, kayak brand yang udah ada gitu kan, kayak IJS gitu, itu bisa gitu. Waktu itu gue pernah pairing sama si Ensho tuh, si Prima, waktu pas mau ke Bandung itu bisa gitu, dan suaranya lumayan jernih gitu. Terus pairing ke Tektok juga pernah gitu. Jadi ya menurut gue worth it lah, dalam arti dengan harga yang sekian bisa pairing ke brand yang lebih di atasnya gitu, dan suaranya lumayan bagus gitu. Tapi kalau misalnya soal nyambung gitu, gue biasanya sama teman-teman gue waktu pas lagi touring sama Snalvin ke Bandung itu pakai Discord gitu. Tapi tahu sendiri kan, pakai Discord itu mesti berdasarkan sinyal dan kuota lo, jadi mesti kenceng gitu. Kalau misalnya lo nggak ada kuota ya sama aja bohong. Kayak waktu itu gue pernah anjir kehabisan gitu kuota gue lagi pairing pas banget di Bandung. Akhirnya gue isi dulu, akhirnya gue pairing sama si Indra Bluetooth, jadi gue nggak bisa jauh-jauh nih, jaraknya kayak segini gitu kan. Cuma mau piring kuotanya dia sampai berhenti, selanjutnya baru gue isi kuota. Ya cuma gitu, maksudnya dengan fasilitas yang ada gitu, hasil kameranya nggak tahu sih, mesti apa ya, view-nya itu jadi kayak mesti dipasin banget sama view-nya. Ini kan sekarang di sebelah kiri gitu, ada di sebelah sini gitu kan, jadi mesti ngepasin banget gitu, atau takutnya terlalu ke atas atau ke bawah gitu, mesti ngepasin sih. Nah terus posisi kepala biar enak itu, biar stabil, sestabil-stabilnya ini karena kameranya nggak ada image stabilizer, jadi yang stabilin kepala kita kayak kepala ayam gitu. Jadi sebagai apa, jadi gimana caranya supaya tampilannya biar tetap enak ya, berusaha pertama harus stabil gitu kan, kayak harus bisa menstabilkan kondisi keuangan. Iya. Nanti ini kan kualitas dari kondisi siang ya kan, kondisi siang dari si Maxto produk ini gitu. Nanti kita coba malam ya, kita coba malam hasilnya gimana, kira-kira masih recommended gak sih kalau misalnya emang buat malam itu ya kan. Kalau misalnya emang recommended kenapa enggak gitu. Tapi buat gua kalau misalnya hasil malamnya lumayan ya, lumayan cukup untuk bisa mendokumentasikan ketika lo di malam hari itu, menurut gua udah cukup gitu. Soalnya apa ya, dari segi noise ya, dibilang noise sama noise tapi nggak terlalu parah noise-nya gitu. Gue pernah waktu itu pernah coba gitu. Coba nanti ntar kita coba malam. Oke, bapaknya keren banget, naik Chem, Yamaha Chem. Pasti bapak TNI nya klasik banget nih ya kan, suka berbau klasik sih. Iya, kalau misalnya sore nih, ntar kita tes malam ya. Ini kondisi sorenya kayak begini gitu. Terus kalau misalnya di Maxto M3 itu, kalau misalnya lu udah di mod nih, enaknya lu ketika lu lagi recording gini, jadi ketika lu ngobrol sama temen lu, lagi pairing sama temen lu tuh kerekam juga gitu. Terus lu dengerin musik, terima telepon, itu kerekam juga gitu. Nah nih gue mau tes nanti telepon sama teman gue, kira-kira kerekam atau enggak dari segi obrolannya ya kan. Ini gue lagi mau menuju ke tempatnya dia sih sebenarnya. Nanti kita
Coba ya gak? Oh, diangkat-angkat ya? Oke, masuk. Oke. Bang Jack, lo di mana? Di rumah masih, kan nungguin lu masih Kemayoran gue. Oh, masih di rumah ya. Ini suara lo lagi gua record ya. Gua mau bikin reviewnya Maxto M3. Jadi gimana kalau misalnya ada suara telepon dari luar, itu kerekam juga kira-kira jernih atau enggak gitu. Coba lo ngomong dong. Ya, itu lu speed berapa? Lu speed berapa itu gue tanya? Apaan? Lu speed berapa, kecepatan berapa gue tanya? Speed 50 ini sore soalnya. Kalau misalnya gua ngebut ngeri nabrak gua. Ya kalau misalkan bisa lu pantengin 80, nah di situ baru kecanggihan mikrofon sama itunya baru ke uji. Coba ya, nanti gua tes di 80 ya. Ntar gua telepon lagi ya. Oke. Matiin. Ya. Coba gua tes nih 80 nih ya. Coba gua tes nih 80 nih. No, 80 ya, 80 lebih. Oke. Oke. Masih bagus gak sih? Ini gua 80. Enggak, sekarang gua lagi masuk daerah Monasco, mudah-mudahan gak ada polisi sih anjir. Nah, ya udah. Coba aja Ntar. Kalau udah berapa ini lagi? Ini udah di es besar ini anjing, es besar. Ya udah, es besar tinggal doang terus lumayan tuh dapat tapi lampu merah. Kosong. Yoi, mantap. Wow, keren banget. Awannya, sunsetnya keren. Kondisi awannya kelihatan nggak kalau sore hari itu gimana, terang atau enggak sih? Tuh, kondisi sore hari dari perekaman dari kamera Maxto M3 itu gimana? Keren nggak menurut kalian? Ini senja ya. Tuh, anak-anak senja nih biasanya nih asik. Ini kondisi maghrib gitu, anak-anak senja. Tuh. Apakah menurut kalian recommended? Asik untuk menangkap anak-anak senja, terus dibikin recording gitu dengan kata-kata puitis gitu, anjay. Oke, jadi kita lanjut untuk mereview di malam hari teman-teman semua. Jadi kondisinya seperti ini ya, agak-agak gelap. Jadi gimana teman-teman, masih kelihatan situasi dan kondisi jalan di malam hari menggunakan Maxto M3? Kalau sekiranya kelihatan, kasih tahu ya. Kalau misalnya nggak kelihatan, kasih tahu juga, komen. Aduh, ini mendadak. Nah, ini jadi teman gue yang tadi gue telepon nih, si Bang Jack. Jadi gue mau ngopi dulu sama dia gitu kan. Gue janjian dulu karena ada tadi abis ngerjain sesuatu gitu kan. Jadinya ya udah kita pulang, kita ngopi dulu dah. Nah, ini kita mau review lanjut ke malam hari ya. Ini kondisi lewat-lewat, nggak tahu lewat mana nih, lewat komplek di daerah Ciputat. Jadinya jalannya agak naik turun sih. Gue berasa banget kalau daerah Ciputat, daerah Pondok Petir, daerah Sawangan itu kayak berbukit-bukit. Aduh, ini ada WA masuk, kerekam juga ya. Oke, ini kondisi lumayan gelap. Jadi gimana teman-teman semua? Apakah masih bisa kelihatan kondisi jalan yang gelap gulita ini seperti hatinya orang-orang yang tersakiti karena cinta, anjay. Nggak bercanda. Ya, jadi gini ya, kondisi di menuju Ciputat ini gelap ya. Tapi ini kondisinya kelihatan atau enggak ya? Kalau misalnya emang kelihatan, coba tolong komen di bawah. Kalau emang nggak kelihatan, komen di bawah. Ya wajar lah, namanya juga kamera murmer tapi memaksimalkan future yang ada gitu. Itu seru sih, mudah-mudahan sih kelihatan ya. Kalau misalnya kondisi malam ya, tuh gue tembak lagi lampu, jebret, wes, biar makin kelihatan jalannya. Tapi kasihan nanti orang jadi silo. Set. Jadi setelah seharian beraktivitas mencari rezeki, itu. Namanya juga orang kerja, berangkat pagi, pulang malam, kadang pulang pagi. Ada yang sama ngalamin kerja dari pagi, kerja apa dikerjain, iya. Tapi yang penting itu kita senang sih kalau misalnya kerja itu. Kalau misalnya kita senang sama pekerjaan kita, lo ngerjain apa aja tuh jadi nggak berasa gitu loh. Walaupun lo tahu lo capek gitu,
Tapi kalau emang udah seneng ya udah, ibarat lo seneng sama cewek gimana sih, ya kan? Lo mau ngelakuin apa aja, pokoknya apa ini mau nama tuh cewek, ya, sok atuh dikabulin pokoknya. Seru sih, makanya gue sengaja ke daerah ini. Daerahnya kan lumayan gelap ya dan minim penerangan. Jadinya gue pengen tahu aja gitu, gimana sih hasil dari Max-2 M3 ini ketika merekam kondisi jalan yang lumayan gelap dengan minim penerangan. Oke, ini kondisi jalan yang cukup dengan penerangan dengan lampu jalan dan lampu-lampu mobil sekitar. Jadi gimana? Masih bisa kelihatan? Kalau misalnya emang masih bisa kelihatan, coba kolom komen. Kalau misalnya nggak kelihatan, coba komen juga. Dari tadi komen mulu ya. Makin banyak komen makin seru sih gitu kan. Jadi ya setidaknya memberi informasi teman-teman yang lainnya nggak tahu gitu loh. Mungkin teman-teman di sini emang ada yang udah pakai Max-2 M3 terus udah gitu punya experience atau pengalaman yang seru juga gitu kan. Karena gua belum begitu lama memakai ini gitu, dan ini dari dapat kabar dari temen gua yang tadi gue sebut tadi gitu. Mudah-mudahan sih untuk penggunaan ini bisa apa ya, bisa seterusnya gitu. Tapi gue pengen sih nanti ada apa ya, ada GoPro lah nanti nambah di depan sini gitu, biar view-nya nge-wide lebih luas gitu kan. Ini kan kalau pakai Max-2 M3 ini kan agak terhalang di bagian kanan karena gue makainya itu di bagian kiri gitu teman-teman. Ya ini perjalanan pulang pergi gua. Kalau misalnya gua mau ke rumah temen gua gitu di Skui Konsep gitu, gua kalau misalnya mau ketemu temen gue yang namanya Om Yosman, Iki, Rupin, Wahyu dan teman-teman gua anak Skui di sana ya, gua lewat sini nih pulang pergi ya kan. Kalau malam tuh lumayan asik jalannya, kalau jam segini masih rame sama mobil-mobil. Seru sih, ini mobil nggak jelas nih asli. Jalan tengah tuh gua paling sebel, yang di garis-garis kayak gitu paling sebel gua. Nggak bisa apa ke kanan atau ke kiri gitu kan. Oke, paling gitu aja ya teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman semua ada yang pakai Max-2 M3 juga, mungkin bisa share juga di kolom komentar gitu. Jangan lupa subscribe, like, and follow Instagram gua Redimologi13 ya, karena subscribe itu it's free, gratis ya kan. Mungkin di video-video selanjutnya gue bakal nge-share pengalaman gue di jalan yang lebih entah bermanfaat atau lebih seru. Ya paling gitu aja, gue menuju kota Jakarta di perbatasan kota Tangerang. Oke, see you on next video. Redimologi undur diri. Bye bye. Dah.